Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya di sini dapat menyampaikan materi saya dengan kelompok-kelompok saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang taksonomi tumbuhan tinggi, tumbuhan spermatopita. Pengertian tumbuhan spermatopita. Spermatopita berasal dari kata sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan berbiji atau sering disebut dengan spermatopita merupakan tumbuhan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat umum karena menyebabkan tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan spermatopita ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup manusia. Banyak tanaman yang dibudidayakan termasuk kelompok spermatopita. Selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan spermatopita, yaitu satu, struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runjung. 2. Spermatopita atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. 3. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. 4. Pada hakikatnya tumbuhan berbiji memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang ketiga ada pengelompokan atau klasifikasi tumbuhan spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita biasanya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan biji tertutup, atau yang biasanya disebut dengan gymnospermae dan angiospermae. Tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, istilah tumbuhan biji terbuka merupakan terjemahan dari gymnospermae yang berarti biji telanjang. Gymnospermae mempunyai bakal biji yang terbuka, bebas tanpa pelindung baik sebelum maupun sesudah pembuahan atau fertilisasi. Bakal biji merupakan salah satu bukti bahwa gymnospermae lebih berkembang daripada tumbuhan paku. Akan tetapi sebelum maju, angiospermae yang bakal bijinya terlindungi dan terbungkus. Adapun klasifikasi tumbuhan gymnospermae, yang pertama itu ada kelas Cichadopita. Jenis tumbuhan ini memiliki susunan daun majemuk dan berbentuk batang menyerupai pohon palem dan batangnya tidak bercabang. Tumbuhan dari kelas ini bersifat rumah dua atau dioecious, artinya memiliki strobilus jantan dan strobilus betina saja. Contohnya seperti pada gambar di bawahnya ya. Terus lanjut ada kelas Genetopita. Anggota kelompok ini berupa perdu, liana atau tumbuhan pemanjat, dan pohon, dan berbentuk oval atau lonjong dan duduk daun berhadapan dengan bentuk urat daun menyirip. Ciri khas tumbuhan ini adalah memiliki batang yang lurus, bercabang-cabang, dan ada juga yang tidak bercabang. Contohnya itu Genetum genemon atau tumbuhan belinjo. Selanjutnya ada kelas Coniferopita. Coniferipita ini berarti tumbuhan pembawa kerucut karena alat perkembangbiakannya jantan dan betina merupakan strobilus berbentuk kerucut. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini memiliki ciri-ciri selalu hijau sepanjang tahun, evergreen. Contohnya seperti pohon damar. Contohnya ada di bawah ya, ada gambarnya. Selanjutnya ada kelas Ginkgopita. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli dari daratan Cina. Tinggi pohon dapat mencapai 30 meter dan berbentuk kipas dan mudah gugur. Serbuk sari dan bakal biji dihasilkan oleh individu yang berlainan. Anggota kelompok ini hanya ada satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saharul Hamid. Kepadanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari sahabat saya. Yang pertama, tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup yang berasal dari kata angio yaitu bunga, dan spermae yang berarti tumbuhan berbiji. Tumbuhan ini memiliki bunga yang sesungguhnya yang terdiri dari mahkota, kelopak bunga, putek, dan benang dari. Angiospermae adalah tumbuhan yang berbiji dan terdapat di dalam bakal buah. Adapun ciri-ciri tumbuhan Angiospermae adalah: yang pertama, mempunyai bunga yang sesungguhnya. Yang kedua, daun yang pipih, lebar, dan susunan tulang yang beraneka ragam. Yang ketiga, bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus dalam suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putek. Yang keempat, selisih daun yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima, mengalami pembuahan ganda. Lanjut, klasifikasi tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan berkeping biji satu, Monocotyledonae. Umumnya monokotil memiliki biji dengan satu kotiledon atau daun biji. Daun-daun poliagennya sempit dengan pembuluh-pembuluh paralel. Komponen-komponen bunga berbentuk kelipatan tiga, sepal atau kelopak, dan petal atau mahkota tidak dapat dibedakan sehingga dikenal sebagai tepal. Jaringan-jaringan vaskular atau pengangkut bertebaran dalam berkas acak di sepanjang batang, dan karena tidak memiliki kambium batang, sel-sel penyekat aktif yang menghasilkan kayu, maka sebagian besar monokotil bersifat herbal atau menema. Yang selanjutnya, tumbuhan Monocotyledonae terdiri atas beberapa suku atau famili. Yang pertama, suku rumput-rumputan Gramineae. Misalnya padi, jagung, bambu, rumput, tebu, dan gandum. Yang kedua, suku pinang-pinangan Palmae. Misalnya kelapa, rotan, kelapa sawit, aren, dan salak. Yang ketiga, suku pisang-pisangan Musaceae. Misalnya pisang ambon, pisang kipas, pisang hias. Yang keempat, suku anggrek-angrekan Orchidaceae. Misalnya anggrek bulan, anggrek macan, anggrek yang tumbuh di hutan Irian Jaya. Yang kelima, suku jahe-jahean Zingiberaceae. Misalnya kunyit jahe lengkuas. Terus, klasifikasi tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan berkeping biji dua, Dicotyledonae. Tumbuhan berkeping biji dua dengan ciri khas antara lain: yang pertama, mempunyai biji jumlah kepingannya dua. Yang kedua, berakar tunggal. Yang ketiga, batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil. Yang keempat, batang bercabang. Yang kelima, akar dan batang berkambium. Lanjut, tumbuhan Dicotyledonae terdiri atas beberapa suku atau famili. Yang pertama, suku getah-getahan Euphorbiaceae. Misalnya singkong, jarak, karet, puring. Yang kedua, suku kacang-kacangan Papilionaceae. Misalnya putri malu, petai, pete,
flamboyan, kedelai, dan kacang tanah. Yang ketiga, suku terung-terungan, suku terong-terongan, Solanacea. Misalnya kentang, terong, tomat, cabai, kecubung. Yang keempat, suku jambu-jambuan, Myrtacea. Misalnya cengkeh, jambu biji, jambu air, jambu monyet, jamblang. Dan yang terakhir, suku sembung-sembungan, Compacitae. Misalnya bunga matahari, bunga dahlia, bunga krisan. Ya, sampai sini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sri Handayani mengenai tumbuhan spermatopita. Nah, yang selanjutnya yaitu habitat tumbuhan spermatopita. Yang pertama, habitat pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan ini hidup di mana-mana, bahkan hampir di seluruh permukaan bumi ini, mulai dari daerah tropis hingga daerah kutub, dan mulai dari daerah yang cukup air hingga daerah yang kekeringan. Kemudian yang kedua yaitu habitat pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma ini terdapat di lingkungan yang luas. Tumbuhan angiosperma juga dapat ditemukan sebagai tumbuhan yang hidup di tanah yang lembab dan juga di tanah yang kering. Tumbuhan angiospermae dapat pula ditemukan sebagai tumbuhan air. Bahkan di daerah pasang surut, tumbuhan angiosperma ini dapat berupa tumbuhan epifit, bahkan dapat berupa tumbuhan parasit. Yang selanjutnya yaitu proses reproduksi tumbuhan spermatopita. Baik, yang pertama yaitu reproduksi pada Gymnospermae. Di sini serbuk sari terdapat pada badan yang disebut dengan strobilus. Ada dua macam strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Di mana strobilus jantan menghasilkan spermatozoid dan strobilus betina menghasilkan ovum. Dan apabila strobilus jantan dan strobilus betina terdapat pada satu pohon, maka itu disebut dengan tumbuhan berbunga satu. Yang kedua yaitu reproduksi Angiospermae. Angiospermae dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada Angiospermae ini disebut dengan pembuahan ganda. Apa itu pembuahan ganda? Jadi pembuahan ganda itu artinya bahwa terjadinya dua kali proses pembuahan, yaitu antara sperma satu dengan ovum yang menghasilkan zigot, kemudian sperma dua dengan inti kandung lembaga sekunder yang membentuk endosperma. Kemudian yang terakhir yaitu kandungan dan manfaat tumbuhan spermatopita. Manfaat spermatopita 3/4 dari tumbuhan adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae dan menyediakan makanan bagi manusia dan juga banyak organisme hidup lainnya. Kemudian Gymnospermae dapat menyediakan oksigen yang dilepaskan sebagai hasil fotosintesis. Jadi, hampir semua bagian dari spermatopita itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, sekian persentase dari kami. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi, yaitu Ibunda tercinta, Ibu Nurdiana SPMP. Semoga Ibu dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya, tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.